ayat 6. Kita sekarang masih belajar di Al-Baqarah ayat 69 ya. Ini sekarang bagian kedua. Tanggal berapa sekarang? 30 Mei 2026 ya. Baik. Sampai di mana kita kemarin? Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya, sekarang qala innahu baqaratun innahu yakulu ini banget kakak di rumah itu dulu ya, ditulis dulu. Saya belum tulis karena semalam itu ada pekerjaan, jadi saya belum menulis. Innaha baqaratun safraun faqiun. Ya, terima kasih sudah hadir. Faqiun. Kita lihat ya. Kita belajar di Nahwu Shorof ya Kak ya. Ada di ayat Al-Baqarah ayat 69. Sekarang sudah bagian kedua. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadirin. Tasurrun nadirin. Baik. Nadirina. Oke, cukup ya? Ini cukup kan? Oke. Kakak di rumah juga nulis ya. Jadi kita sama-sama belajar. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirina gitu. Terima kasih yang sudah bergabung, barakallahu fikum. Saya sebentar tadi agak lambat karena ada pengajian sebentar yang bahas tentang umat Islam itu jangan terlalu pusing. Kenapa? Karena kita sering tuh ya memusingkan tetangga kita yang nggak sholat, tetangga kita yang puasa. Sebenarnya itu bukan ininya kita, bukan ranahnya kita gitu. Iya. Ya akhirnya kan makin lama jadi orang yang nggak sholat di tengah aku depresi sebenarnya. Atau ke anak kita juga ya. Makasih atas pencerahannya guru mulia tadi, barakallahu fikum. Jadi kita diajarkan untuk tidak terlalu pusing memikirkan yang dia itu bahasnya ritual seseorang gitu. Hubungan ritual seseorang itu gak perlu dibahas sama kita, gak perlu dipusingkan. Kalau kita sudah bicara, kita sudah berusaha gitu. Harus kalau sudah berusaha ya sudah, gak ada efek. Tapi kalau yang itu adalah masalah sosial, misalnya masalah maling atau apa, itu harus dilanjutin. Enggak, udahlah takdir kita enggak, itu boleh kita tuh melanjutkan gitu. Ini malah orang yang nggak sholat digerebek gitu itu ya. Ya bukan iniannya, bukan kelasnya kita. Jadi umat Islam jangan depresi, jangan pusing. Baik, kita lanjutkan di pembahasan ayat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 69.
ini kita hari kedua, terus kita di tanggal 30 Mei 2026. Kita sudah di penghujung bulan ya. Baik, terima kasih ibunya Rehan. Gimana ibunya Rehan, sehat? Sehat sekeluarga ya. Makasih Ibu Neneng, barakallahu fikum. Maaf baru kelihatan gitu ya. Baik. Udah mau jam 6.30 ya. Oke. Kita ulangi pembacaannya kemarin, terus kita sudah sampai di ayat 69 ini ya, bagian kedua. Baik, bismillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Batam semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah baca kemarin, tapi kita ulangi lagi untuk kita mencoba baca mulai dari sini ya Kak ya. Bismillah. Qalu mereka telah berkata, ya kan? Qalu mereka telah berkata. Siapa yang telah berkata? Bani Israel. Ya, dia pakai mereka. Oke, kemudian qalu du'u. Nah, udu ini adalah fi'il amar. Ya, dia merupakan permintaan kan. Ud'u lana. Ud'u lana. Ud'u mohonkanlah, bukan kalian tapi kamu ya kan, kamu mohonkanlah lana bagi kami Rabbaka pada Tuhan kamu Musa, Tuhannya Musa, yubayyin lana untuk menjelaskan, ya kan, menjelaskan. Ini dia menjelaskan itu adalah jawab tolab ud'u gitu. Kita kemarin udah ini kan. Kenapa disebutnya fi'il mudhari? Karena dia posisinya sebagai jawab tolab dari ud'u. Kalau jawab tolab maka dia harus jazm gitu Kak. Lubayin asalnya gitu. Yubayin itu artinya dia siapa Allah menjelaskan lana pada kami mahia apa iya apa dia siapa, dianya baliknya ke sapi itu apa sih gitu, sapi apa itu, padahal kan Rasulullah Nabi Musa Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan bilang gitu, kamu bunuh sapi gitu, sembelih sapi gitu. Dia nanya karena malas gitu, nggak mau ngerjakan, nanya sapinya kayak apa sih gitu. Qala berkata, siapa berkata? Musa telah berkata, innahu sesungguhnya dia siapa? Allah, yaqulu. Nah ini kita kula belajar tuh, inna wa ahwatuha. Innahu yaqulu, innahu sesungguhnya dia siapa? Allah, yaqulu dia berkata, innaha sesungguhnya, nyanya ini baliknya ke sapi. Baqaratun la faridun. Makasih Mbak Nur Laila, makasih Kak Nur, Masya Allah. Baqaratun la faridun, baqaratun sapi, la faridun yang tidak tua, wala bikrun dan tidak muda, awanun pertengahan, baina dzalika ya. Ini ada pertanyaan dari netizen, nanti saya akan coba untuk buat ini VT-nya karena berkaitan dengan Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam Kak Nur, sehat Kak Nur, Masya Allah. Apa tuh? Baina dzalika ini kan isim isyarah. Nah isim isyarah sebagai apa nih? Baina, karena depannya adalah baina, maka dzalikanya ini isim isyarah sebagai mudhof ilaih. Pertanyaannya beliau itu kalau menentukan isim isyarah terus kemudian musyar ilaihnya kemana, itu aturannya bagaimana gitu. Nanti saya insya Allah buatkan VT-nya. Baik, kakak banyak tanya ya, jadi ini saya juga belajar gitu, yang lain juga belajar, kita di level yang sama Kak.
bedanya ada yang cepat, ada yang susah menangkap. Jadi di dalam urusan belajar itu nggak boleh ada kata gini, saya tuh nggak paham-paham, itu mindset, jadikan otak kita tuh ke situ gitu loh Kak. Jadi tetap semangat, tetap istiqomah yang penting nanti lama-lama dapat. Makanya hashtag telan aja dulu itu luar biasa. Halo. Oke. Baina dzalika ya, ini PR aku. Fa'alu fa ini huruf apa kemarin tuh istinaf ya. Fa'alu maka kalian lakukanlah matu maruna pada apa-apa, pada sesuatu tuh maruna kalian diperintahkan gitu kan. Baik. Makasih Cik Aci yang sudah bergabung. Barakallahu fikum. Nah, sekarang yang ayat 6-9-nya ya. Kita lewati, lama-lama pegal juga ngeliat. Waalaikumsalam Teteh Cece. Pegal ininya, peganginnya. Ini saya nanti saya sematkan apa namanya itu kalau ibu-ibu mau ngajarin anaknya pakai ini, saya beli di toko itu tuh apa bagus nah, cuman berapa ribu rupiah, whiteboard kecil buat jadwal atau buat ngajarin anak. Oke, iya Aci tuh yang pinter ngajarin. Qalu ini ya, qalu mereka telah berkata ud'u mohonkanlah lana bagi kami Rabbaka pada Tuhanmu. Siapa Tuhan Musa? Yubayin untuk menjelaskan lana bagi kami malaunuha pada sesuatu, pada apa-apa sesuatu, launuha apa itu apanya? Laun tuh warnanya. Baik, makasih Ce. Nya ngopi helan tadi utus Mang Sorabi turnuhun. Qala telah, makasih Ce, barakallahu fikum. Qala dia telah berkata siapa Musa, innahu sesungguhnya dia siapa Allah, yakulu dia berkata siapa Allah, innaha sesungguhnya, nyanya baliknya kemana? Ke sapi. Bakorotun sofra'u, bakorotun sapi yang sofra'u, apa tuh sofra'u? Kuning, fakiun kuning yang tua, launuha apa tuh? Warnanya, nyanya baliknya ke sapi. Tasurun, ya kuning Kak. Tasurun nadirina, tasurun menyenangkan, nadirina bagi orang-orang yang melihatnya gitu. Nadirina tasurun membuat senang gitu. Nadirina pada orang-orang yang melihatnya. Jadi sapi itu nyenengke nek bahasa Jawa ini nyenengke. Nyenengke gitu loh ya. Aku pernah dibilangin tuh Bu Mimin tuh katanya Sunda, tapi kok bisa bahasa Jawanya, ada tetangganya Jawa. Tapi terus terang Cek, saya emang nggak bisa bahasa Jawa Cirebon, serius ya Pak, karena gaulnya sama orang ini sih, orang Sunda terus ya. Kedua, saya tuh bisa bahasa Jawanya Jawa apa, Jawa Jogja, tapi Jogja juga ngoko, bukan yang ini ya, apa namanya tuh yang kan ada kromo inggil, terus habis itu apa, nah ya yang biasanya malah ngoko. Pernah dibilangin, jadi kita dalam bahasa itu ya Kak, ada yang tingkat atas, tingkat pertengahan, ada tingkat bawah. Itu kalau dalam bahasa Sunda, mungkin di bahasa lain bisa sama juga, apa namanya tuh, ayat tata kramanya gitu. Nah
Kalau orang berkata sama orang tua itu harus pakai yang kromo inggil kalau bahasa Jawa. Kalau ini yang kromo, terus yang biasa ngoko gitu. Ya itu dalam bahasa Jawa seperti itu. Saya itu kalau disuruh bahasa Jawa ini bisanya cuma ngoko. Iya, yang penting komunikasi nyambung. Sorry. Injek. Qalut ulana robbaka yubayyilana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dal safra'u ba faqi'un launuha tasurrun nadirin. Oke. Sama yang ini seperti kalimat yang ini ya Kak. Qalu ini fi'il madi maklum dengan fa'ilnya hum. Kita ulangi kemarin aja. Qalu du'ulana rabbaka yubayyilana, ya kan? Qalu fi'il madi dengan fa'ilnya hum, ud'u fi'il amr dengan fa'ilnya anta. Lana jar majrur, rabbaka ini maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah, wa huwa mudhof ka domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Lanjut. Yubayyin lana, yubayyin ini adalah fi'il mudhari jazm. Kenapa jazm? Karena dia sebagai jawab tolab dari ud'u dengan fa'ilnya huwa. Lana ini jar majrur. Lana yang ini jar majrur ini harus muta'alaq. Muta'alaqnya mana? Ta'aluknya kemana? Ke yubayyin. Kalau lana yang ini ta'aluknya kemana? Ke ud'u gitu. Nah, selesai. Udah selesai yang ini, ulangi. Gitu. Kita ulangi. Ada pertanyaan boleh Kak di bawah ditulis ya untuk memudahkan kita lebih banyak lagi kita belajar. Allahumma sholli alaihi. Apa itu? Oh. Mangkuk Kak. Kedengaran ya? Mangkuk caci. Itu saya tuh kan bikin apa namanya tuh? Bawang yang hitam itu apa namanya tuh? Nah, black garlic. Nah, black garlicnya itu kalau dimasukkan ke ini, kalau buat itu kan ada mangkuk yang disimpan di situ. Ya tuh. Tapi ini belum bikin black garlic. Ini apa ini? Qala fi'il apa Kak? Fi'il apa yuk? Ayo coba komen. Mi abi telebet kejar gunung. Kamari abi telebet kejar. Widih. Qala fi'il madi. Iya. Fi'il madi apa Kak? Betul. Fi'il madi apa Kak? Kak Nur Fauzan. Fi'il madi apa? Fi'il madi yang maklum apa mazul? Fi'il madi maklum, ya kan? Dengan fa'ilnya huwa. Pinter ini, udah langsung aja. Huwa sebagai fa'il. Sama seperti tadi ya. Oke. Tadi ini dulu. Ya. Biar agak besar. Qala fi'il madi maklum dengan fa'ilnya huwa innahu. Kenapa aku bilang harus dikasih maklum? Karena perkataan yang sesudahnya ini namanya sebutnya apa? Disebutnya apa Kak? Makulul qauli. Ya disebutnya makulul qauli. Apa tuh Kak? Makulul qauli. Ya, makulul qauli ini karena dia di posisinya fi'il madi maklum, maka sebagai apa? Sebagai maf'ul bi gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Ini ya, ulangi ya. Qala ini adalah fi'il madi maklum. Kenapa aku minta disebutkan maklumnya? Karena untuk menentukan makul qolinya ini sebagai maf'ul bi atau naibul fa'il gitu Kak. Baik. Itu ya. Jadi kalau ada kata qala, nanti kita cari makul qolinya. Atau ada yakulu, atau ada kila. Pokoknya turunannya deh. Gitu. Lanjut Kak. Siap.
Innahu, inna apa inna? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku belajar itu sambil pikirannya kemana coba? Pikirannya udah di depan, di toko. Iya nggak apa. Harus berusaha. Inna ini apa? Huruf apa nih Kak? Tadi udah ya, huruf nasab dan taukid. Ini huruf menasabkan dan dia juga taukid gitu. Taukid. Kelihatan nggak? Iya, taukid. Innahu. Hu-nya apa? Domir mutasil sebagai apa? Domir mutasil sebagai apa? Domir mutasil sebagai apa? Betul, ambil nafas sih. Iya, taukid huruf inna, betul. Bu doain teh biar cepet paham. Iya, didoakan pisan. Iya. Istiqomah aja Bu. Nanti Kak, kenapa saya langsung ke Quran, kita langsung praktek. Tapi nanti kalau di tengah jalan kita nanti belajar teorinya untuk apa? Biar kita cepet paham. Metodenya ini kan learning by doing. Keren ya bahasana, learning by doing cenah. Isim inna, domir mutasil sebagai isim inna. Bagus. Nah, yakulunya sebagai apa nih? Yakulu kita selesaikan dulu. Yakulu domir itu domir mutasil Kak Nur. Yakulu betul khobar, tapi di itu dulu betul khobar, tapi di itu dulu kita uraikan dulu. Yakulu betul khobar, tapi kita uraikan dulu. Fi'il mudhari betul Kak? Betul Cak Acih. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya apa nih? Fa'ilnya apa? Fi'lun mudhari'un. Iya, betul Kak Bani. Oke. Huwa, ada domir huwa di sini. Lihat depan, adakah isim yang rofa? Enggak ada, maka ini menjadi fa'il. Gitu. Baik. Yakulu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Innaha. Innaha lagi. Seneng aku ya. Innaha. Inna. Nanti lupa. Gini aja. Ulangi lagi ya. Innahu huruf nasab dan inna huruf nasab dan taukid. Hu domir mutasi sebagai isim inna. Yakulu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Yakulu sebagai apa tadi? Sebagai apa tadi Kak? Khobar inna. Aku kan suka bikin habis ini itu dipitikan gitu loh kan. Fotonya ini dipoto sedikit dipermak sama AI, terus habis itu masuk ke upload di TikTok. Permasalahannya AI itu baca tulisan aku tuh salah gitu loh. Ini nama juga mesin. Baik, khobar ghairu mufrad. Khobarnya inna. Iya betul, khobarnya inna. Baik, sekarang innaha. Inna apa ini? Inna huruf nasab dan taukid. Ya. Domir mutasi sebagai apa? Domir mutasi sebagai apa Kak? Harfun nasbin wa taukidin, betul. Iya isim inna. Ya, isim inna. Kita jangan isim inna dulu. Kita domir mutasi sebagai isim inna. Tapi untuk pemula nggak apa-apa. Ini isim inna nggak apa-apa. Tapi kita mulai belajar teorinya kemarin itu kan ini ada domir mutasi. Kenapa disebut domir mutasil Kakak? Karena menempel. Kalau nggak menempel dia akan jadi namanya domir munfasil. Kalau untuk apa? Untuk menempel. Kalau saya menempel Kak, menyambung boleh. Nah, ini seperti dulu sebentar di sini. Kita belajar teorinya. Gitu. Kalau learning by doing cina.
Karena apa ya, saya lihat di analitiknya itu peserta yang hadir di room saya itu rata-rata umurnya sebaya saya. Jadi sampun sepah-sepangeten nggih. Iya, umurnya sekitar di range 30 sampai 50 paling banyak, selebihnya 60 ada itu. Luar biasa. Ibu Neneng itu usianya 65 katanya. Tapi kan Neneng 78 sih, Bu. Iya, kita lihat. Domir munfasil huwa, ini kan ya, domir, ini munfasil gitu. Kalau ada yang menempel itu namanya domir mutasil. Iya, ini munfasil itu kan huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Jadi isim ina nama kitabnya apa Kak untuk domir Mbak? Oh, Kakak punya ini aja. Di rumah ada tasrif, nanti tinggal dicoret-coret gitu Kak. Kalau ada tasrif nanti dicoret-coret. Ada nih, ada tasrif isilahi gitu kan Kak. Nanti dicoret-coret aja. Kalau apa ini saya lagi buat buku untuk pemula, jadi kakak bisa mudah-mudahan saya bisa tapi di ini aja PDF gitu, dibuat PDF nanti dibuatkan sama saya. Itu juga berdasarkan dari ketika saya belajar sama Ustaz yang lain. Assalamualaikum Ustazah, belum boleh bantu sebut mana perkataannya, maaf untuk paham makna juga. Boleh bantu sebut makna perkataan dan nahwunya? Iya, sebentar. Jadi kakak kalau di room saya gini Kak. Di room saya itu ya, kita belajar nahwuna dulu. Nah, habis itu nanti kita diterjemahkan. Jadi poinnya kalau di saya itu poinnya itu untuk apa? Untuk pemula. Terus kita untuk membahas tentang paham kepada pembelajaran di Nahwu Shorof untuk Al-Quran. Jadi contohnya nanti Quran Kak. Nah ini fi'il domir munfasil. Nah gini, munfasil, nanti ada mutasil. Oke, insya Allah. Fa amma kana wa ahwatu fa innaha tarfa'ul. Masya Allah. Apa tuh Kak? Kita itu untuk pemula, saya pesan ya, untuk teman-teman yang sudah paham tentang Nahwu Shorof itu kakak boleh membantu saya ketika ada yang bertanya untuk ini dijelaskan lebih lanjutkan untuk mereka yang sudah belajar tentang jurumiyah atau apa. Kalau ini untuk pemula, metodenya bagi saya learning by doing. Ketika ada pertanyaan kita buka sorofnya, buka nahwunya gitu Kak. Baik. Nah, kemudian ketika ada pertanyaan waktu pas kayak gini nih Kak. Ya. Innaha ini namanya domir mutasil gitu. Nah, ini domir mutasil itu domir yang menempel. Kakak buat di situ. Huma hum. Iyahu, iyahuma, iyahum, kayak gitu tuh Kak. Nempel itu. Ha, huma, hunna, iyaha, iyahun, iyahuma, iyahun. Nah, di sini kan kayak tadi innaha, ini innaha namanya domir apa? Domir muttasil. Nah, ha ini kalau di munfasil kembalinya ke hiya, dia perempuan satu. Ya. Ina tadi itu apa? Huruf nasab dan taukid. Oke. Ini saya di pas waktu pelatihan itu dikasih buku seperti ini, Kak. Ya. Inna itu huruf nasab dan taukid. Iniannya di sini, di pembahasannya sesudah atop. Nah, ini inna huruf nasab dan taukid. Rumusnya apa? Habis ada inna, terus kemudian di situ ada isim. Nah, isimnya ini disebut isim inna.
Sesudah itu baru ada kata atau kalimat namanya khobar inna. Seperti ini kita contohkan. Baik. Oke, udah ya, yang menempel paham tadi ya. Inna ini huruf nasab dan taukid. Ha, ini domir muttasil, domir yang menempel. Sebagai apa? Sebagai isim inna. Kan rumusnya gini. Sesudah inna di situ ada isim. Nah, isimnya ini kan isim domir muttasil ya. Sebagai isim inna gitu. Jadi enaknya orang kalau belajar langsung praktek akan nempel akan menempel di otak kita lebih lama gitu. Ya, siap. Makasih atas pertanyaannya. Baik. Kita nggak bilangin inna ini, misalnya kita balik ke jurumiyah ya. Kita misalnya inna itu huruf tarfaul. Bukan. Inna itu ada tansibul isma wa tarfaul khobaro. Nah, gitu. Nanti kita lihat di rumusnya. Aduh. Ya itu kakak juga pas tadi itu salah ya. Karena wa ahwatuha. Kok dibaca inna bukan anak? Iya kakak, Qur'annya begitu. Ini, oke, ulangi ya. Qola ini adalah ketika siapa? Musa yang berkata. Ini Musa yang berkata. Qola dia berkata. Fa'il dulu kak kalau menerjemahkan. Oke, bentar ya. Baik. Kayaknya ini hari kedua cuma sampai situ. Qola ini cuma sampai di sini dah. Qola innahu yakulu. Gini kak. Qola ini adalah fi'il madi maklum. Kenapa saya suruh fi'il madi maklum? Karena ada kalau qola yakulu terus kemudian kila yukolu gitu tuh kan ini. Nanti dapatnya di makul qolinya dapat sebagai apa? Nah, karena dia adalah fi'il madi maklum. Sebentar, saya kecilin aja ya kak ya. Karena dia adalah fi'il madi maklum, maka makul qolinya sebagai maf'ul bih. Kalau dia sebagai ini fi'il madi majhul, nanti makul qolinya sebagai naibul fa'il. Oke, satu. Dan bahasa Indonesia gini, qala Musa telah berkata, (2) tanda kutip di atas 2 itu namanya ini makul qoli. Nah, Musa itu lagi ngomong nih kak. Innahu yakulu innaha baqaratun gitu. Ini perkataannya Musa. Perkataannya Musa ini namanya makul qoli. Baik. Habis inna kok inna lagi gitu. Bukannya anna. Karena yang ngomong ini Allah ngomong lagi kak gitu kok. Jadi ini adalah makulul qolinya untuk yakulu gitu kak. Paham? Kata pengganti nama, kalau kata pengganti nama subjek. Domir mutasil kata pengganti nama objek ya. Untuk ini ya kak, untuk maf'ul bih ya. Untuk maf'ul bih gitu objek tuh. Tapi ini bukan objek kak, namanya isim. Piye jajal ngomonginya. Balik sini aja. Ini kan untuk itu semua dibaca inna bukan ana sudah. Kenapa bukan anak? Iya, itu semua dibaca inna. Kenapa bukan anak? Ini saya jelasin. Ini perkataan yang yang isi perkataannya Musa. Nah, ini yakulu, ini isi perkataannya Allah. Maka ini 2 gitu loh, kak. Tetap jadi innaha gitu loh. Mulai awal lagi. Paham ya? Paham yang kak? Bangkit bersama. Ulangi. Qala dia Musa telah berkata. Ini mau ngomongin Musa nih. Musanya ngomong gimana? Innahu yakulu innaha baqaratun. Sesungguhnya dia siapa Allah? Yakulu dia berkata. Nah, perkataannya apa? Innaha. Ini omongannya Allah. Ini makulul qoli lagi gitu loh, kak. Makulul qolinya dari yakulu. Gimana ngomongnya ya? Ini yakulu kan. Nah, ini maf'ul bih lagi, kak. Nih, maf'ul bihnya ini. Nah, dari makulul baqarah sopraum faqihutul launo hatasuru nadirin itu dari perkataan siapa? Perkataannya Allah gitu loh kak. Firmannya Allah gitu. Jadi ini namanya makulul makulul qauli gitu. Makulul qauli dari ini makulul qauli dari yakulu gitu kak.
Sama seperti ismun kana. Dibaca ana harus ada di awal kalimat. Kalau dibaca ana itu di tengah-tengah Kak Bani. Aduh Kak Bani kenapa Kak? Belum sarapan. Iya, ini awal kalimat inna awal kalimat. Oke, jadi ketika nahu diterapkan ke Al-Quran cocok semua. Ketika di dalam Al-Quran ada satu pengecualian maka nahunya kalah. Itu dia Kak Bani kenapa belum sarapan? Nggak boleh puasa loh Kak, tasyrik. Oke Kak Bani luar biasa ini, sudah pernah belajar deh. Banyak yang seperti itu, ilmunya banyak, kemudian mengendap, ketika dinaikkan digain lagi itu pelan-pelan gitu. Oke, siap. Assalamualaikum. Siapa ini Pak Bahrudin? Pak Bahrudin, kenapa sih Bapak? Kamarti katanya mau ke rumah. Kok nggak jalan ke rumah? Aku padahal dekat loh, cuma 1 jam. Lebih jauh ke Pak Haji Muhammad. Ya kan Pak Bahrudin ya? Baik. Ya, jadi tahu ya Kak, bangkit bersama. Kak Bani dia inget ya, kalau di awal kalimat itu inna, kalau di tengah-tengah annahu kayak gitu. Ini innahu ini adalah domir mutasil, makanya disebut domir yang menempel. Apakah ini objek? Aku bilang enggak sih ya, kalau inna ini kan kan huruf ya, iya, huruf nasab dan taukid. Asalnya ini hu-nya itu huwa gitu Kak. Karena kemasukan inna menjadi innahu gitu. Ais puyeng. Tap-tap layar aja dulu Kak, biar nanti digerakkan olahraganya. Jarinya kayak Kak. Jangan lupa ingat. Lupa ingat kan Bun, lupanya 2 kali, ingatnya 1 kali. Gitu. Dari tadi lupa melulu kok Kak. Ingatnya kapan? Sorry aku ulangi lagi. Qala fi'il madi oke ya ya. Oke ya, sebentar. Fi'il madi dengan fa'il, ya kan? Fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Ini adalah fi'il madi maklum, maka makulul qolinya itu menjadi maf'ul bih. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Aduh kok jadi berat ya hidup. Innahu ini huruf nasab nasab dan taukid, iya, nasbin wa taukidin. Kemudian hu-nya sebagai isim inna ya Kak, bukan anak. Baik, kenapa ada kola, tapi ini adalah di awal kalimat kola, berarti dia inna gitu, bukan annahu. Fi'il madi nakis. Kola fi'il madi nakis, karena yang fi'il madi nakis maka. Halo. Kak Bani itu udah 3 kali saya. Yakulu ini fi'il mudhari dengan fa'ilnya. Sebentar. Fa itu fi'lun. Dod itu mudhari'un. Kemudian rofa ya. Rofa itu tanda rofanya apa? Doma gitu. Tanda rofanya doma. Karena apa? Domir karena fi'il mudhari sahih akhir. Kemudian dengan fa'il, ada fa'ilnya adalah huwa. Fi'il mudhari yang rofa dengan fa'ilnya huwa, gitu kan? Kola itu bukan fi'il madi nakis. Kalau kola fi'il madi nakis, dia butuhnya apa? Isim dan ya. Kalau dalam kaidah baca ini jika jatuh setelah kaulun. Itu tahu. Ya kaulun sama aja kola. Jika jatuh setelah kaulun, dibaca inna jika jatuh setelah. Iya, makanya Kak. Jadi inna ini adalah kalau dia jatuh sesudah kata-kata kola dan iya, betul, fi'il madi itu Kak Bani, saya serang terus kenapa belum ngopi gitu. Kak Bani. Anda bukan katanya lupa, cuma lupanya 2 kali, ingatnya 1 kali, ini berapa lupanya udah 3 kali 4 kali. Iya gitu. Kak Bangkit itu Kak, apa namanya, tengah saya ya.
Saya di level pemula Bang Kak, betul. Saya levelnya pemula. Luar biasa, Insya Allah. Terima kasih Kak. Iya. Allah, masya saya sehat sehat. Iya. Jadi kalau setelah ada fiil madi maklum, nanti makulul qolinya jadi maf'ul bi. Kalau ada kata inna, kalau ada inna nggak jadi annahu karena kola ini sesudahnya namanya makulul qoli. Artinya ini perkataan, isi perkataan. Maka kalau inna itu dikasih harokat inna apa garis bawah apa kasroh karena apa? Karena dia awal kalimat gitu. Apalagi nih mutal ain adi kakak karena butuh maf'ul bih. Siap. Maf'ul qolinya itu kan maf'ul bihnya ini kak. Gitu kak. You. Oke. Yakulu juga sama. Dia siapa? Allah berfirman, innaha, maka innaha ini bukan annaha tapi innaha, gitu Kak. Bakorotun. Bakorotun apa Kak? Sorry. Kok setelah sih? Makul koli itu berupa jumlah Kak. Makul kolinya itu. Iya, khobarnya dari inna. Nih khobar apa? Khobar inna. Kalau gitu sofra'unya apa kak? Kakihun. Naat, Masya Allah, betul. Ini naat. Manutnya mana? Belum selesai kan kesimpulan ayat itu apa Ustazah? Jenengan baru masuk ya? Oh, jenengan baru masuk. Kita pakainya gini kak. Kita tuh i'rab dulu, nahu sorobnya dulu, baru nanti artinya gitu. Baru nanti pesannya gitu. Iya, oke. Bakara, betul. Ini ke sini. Nah, manut. Oke. Di sini. Salah lagi. Iya, nggak apa-apa, penasaran juga. Tapi jangan melewati proses, Kak. Kalau penasaran boleh, tapi tidak boleh melewati proses. Harus diproses dulu. Biar pas ketika bahas ayat ini jadi paham. Kita sekarang jadi bisa belajar banyak nih. Ada namanya apa? Qala yakulu, sesudahnya itu pasti namanya makulul qoli. Kalau dimulai dengan inna, nggak pakai anna tapi inna karena dia adalah awal kalimat gitu. Gitu ya Kak Bangkit ya. Terima kasih. Bakaratun sofra'u. Kalau ada yang komen terus panjang banget, itu sebenarnya saya juga curiga kok. Kalian tuh udah tahu, cuman nanya ulang dalam artian apa? Untuk meyakinkan. Dan yang kedua yang paling saya sering terima itu sebagai apa? Ngetes. Siap. Safra'u ini naat. Manutnya mana? Bakorotun. Bakorotun khobar ina yang dirofakan dengan domah yang bertanwin gitu kan kak. Safra'u ini adalah naat. Manutnya mana? Bakorotun. Iya domah kan? Domah ininya juga manutnya domah. Safra'u pakiun. Pakiunnya apa? Apa? Gak usah sedikit. Masya Allah. Nak tersani. Nak tersani.
Iya, naat juga baik. Jadi naat yang kedua, naat kedua, naat kedua, baqaratun safra'u faqiun. Manutnya kemana? Woi, manutnya kemana? Ke safra'u apa baqaratun? Ayo, aku puyeng ning sini. Baqarah, leres ce. Baqarah. Hmm. Oke. Ser. Tahu dia tuh bisa juga tahu sorry. Naat bisa juga ini taukid. Baqaratun sab. Ana itu tabiin ilmana tafilafi. Maksudnya kenapa? Oh, naat dari Baqarah, naat sababi. Ini naat sababi tah. Ya tua kak, ini kan soprau ini kuning, pakiun tua. Kalau gitu, kalau dia sifat dari Baqarah berarti di gimana? Ayo, kan ada launu hasla. Siap. Maaf tanya saya kenapa soprau tak bertanwin, sedang mau dijelaskan. Terima kasih. Soprau itu jenis ini ya, apa, ghairu munsharif. Pakiun marfun bitu mati. Fa'il dari isim fa'il faki. Sebentar ya, saya mau ini maningnya. Ya, gair munsharif, betul ya kak. Isinya tidak. So, Kak Bani, ntar Kak, aku mau cari itu dulu. Satu lagi, biar nanti paham. Di sini soalnya saya baca kitabnya nggak begitu ini. Aku laptopnya lagi bermasalah. Terus itu naat dari safra'u. Naat kedua berarti ya ini naat pertama. Ini naat pertama ya kak. Berarti kalau naat dari safra'u berarti taukid. Iya kan? Seneng live yang gini dilanjutkan. Kakak aku udah bertahun-tahun gini, tapi yang hadir cuman seuprit. Astagfirullahaladzim, bersyukur. Kalian udah sabar di tempat aku. Taukidnya launuha. Well. Taukidnya launuha, gitu. Kok nggak ada wawu atopnya? Yang mana wawu atop kakak? Kalau naatim nggak boleh ada wawu atop. Gimana ceritanya? Lafaz fi sholati mawadi gairus. Kak Bani, jangan geserin kita di cerita yang lain ya kak ya. Gitu. Mangga silakan. Oh, maksudnya Kak Bani itu contoh gair musar itu mawadi'a gitu. Fisolati mawadi'a itu sebagai gair musar gitu. Oke. Makasih. Kita coba di sini ya kak, di tempat. Nanti baru baca kitab i'rabnya. Saya sengaja nggak masukin kita apa. Saya sengaja nggak ini loh kak, nggak apa namanya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak jualan. Tolong itu padahal aku juga pengen duit ya kak ya. 1 bulan 8 juta dari mana? Ya dari Allah dong. Usaha. Aku sih gendeng gitu. Sudah 68 nama kolud ulana ya gini kak. Nih, ini namanya
Aku udah sematkan tapi hilang lagi, nanti saya sematkan lagi. Nah, ini namanya aplikasi Quran for Android. Nah, Iqrabul Quran markas tafsir. Qalu fi'lun madi. Qala innaha yaqulu launuha rabbaka yubayyilana ma launuha, ya kan. Terus kemudian qala ini fi'lun madin mabniun alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiru huwa, betul kan? Fi'il madi maklum dengan fa'ilnya huwa. Inna harfu taukidin wa nasbin mabniun ala fathi wa ha ghaibin dhamirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin isim inna. Terus yakulu, nah yakulu fi'lun mudhari marfu'un alamatu rafi'i dhammatu dhahiratu wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa wal jumlatu fi mahalli raf'in khobar inna. Tadi betul ya, udah yakulu innaha, sekarang innaha. Inna ini harfu taukidin wa nasbin mabniun ala fathi wa ha ghaibin dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali nasbin ismu fakiun. Kehilan kak, kak tulis ya, kayaknya aku udah cerita sama kakak deh kemarin. Baqaratun khobaru inna, khobar inna kan tadi udah khobar inna kan, betul. Marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatu dhahiratu sofra'u na'tun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatu dhahiratu fakiun na'tun marfu'un na'at kedua. Launuha fa'ilun, ini fa'il launuha itu kak. Wa alamatu rafi'i ad-dhammatu ad-dhahiratu wa ha'u ghaibin. Sama berarti baqaratun ya. Yang mana khabar muqaddam kak? Khabar muqaddam yang mana? Launu khabar muqaddam. Fa'il ini fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu wa ha'u ghaibin dhamirun muttasilun mabniun. Nah itu betul pakai. Ya betul. Naatnya pakiun ke ini, ke Baqarah leres beten. Nanti kita bidita. Ya, siap. Aplikasi namanya Quran for Android. Ya, kakak lihat di Play Store, nanti lihat di Play Store, ntar ya. Itu semua. Oke. Di Play Store. Nih carinya, Oke, kak cari terus nanti telusuri aplikasi ini, nanti Quran for Android. Quran nih atas kak, Quran for Android. Nah nanti kakak cari yang ini nih. Makasih kak Turisia, barakallahu fikum, jazakumullah hasanah jaza. Nih ada di sini Quran for Android karena saya sudah buka ya gitu. Kayak sudah install maka tinggal dibuka. Nah seperti tadi, nanti diklik Al-Baqarah misalnya ya, halaman berapa tadi? Halaman 10 ayat 69. Nah di sini diklik nih. Qalut ulana rabbaka yubayyilana, diklik kak, diklik. Nanti kalau yang baru buka itu biasanya belum ada apa-apanya, diklik tanda globe. Nah di sini terjemahannya itu nggak ada apa-apa bawahnya. Nah kakak klik aja dulu. Jadi karena saya sudah unduh banyak, nanti diklik lagi terus. Nah diunduh nih kak, namanya Arabic I'rab Tafsir Center I'rabul Qur'ani markas tafsir gitu kak. Fakiun tuh fa'il kak. Fakiun tuh fa'il. Fakiun tuh naat. Kakaknya jadi asal lah. Sifat sani apa jadi khobar sani? Halo. Kok jadi khobar sani dari mana? Ini khobar Baqarah. Khobar sani. Gini fakiun khobar sani gitu.
Sesungguhnya bakorotun sopra'u fakiun, dia tuh sopra kuning, dia juga fakiun tua. Fakiunnya tuh apa, kuning tua gitu loh Kak. Nah harusnya kan kesini ke naat ya, tapi ini naatnya ke bakoroh katanya kalian kan. Kalau saya tuh berarti sofra'u fakiun itu naat 1, naat 2 ke bakoroh gitu. Fakiun jadi apa, jadi khobar sana ya, itu saya tanya di khobar itu enggak khobar. Oke, bagi yang ini berarti ya sifat sana. Saya bacakan cek di ini cek ya, nanti kalau saya salah di apa. Nah di launuha ininya kan itu tada mu'ahor marfuun bidomati. Nah ini beda lagi nih Kak, launuha sopro qalut yubayilana ma launuha, terus qala innahu yaqulu innaha baqaratun sofra'u fakihun, berarti khobar muqaddam. Fakihunnya khobar muqaddam. Bentar ya Pak ya. Sini kita baca di sini ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun sabaqo irabaha fil ayatil karimati sabiqati. Ini udah selesai ya ini. Sofra'u fakiun. Sofra'un ini adalah sifatun. Betul sada naktun man'ut itu mu'anas sama mu'anas, benar? Iya. Iya. Iya betul. Sofra'u ini Kak. Sofra'u ini adalah sifatun li baqarah. Sifat dari baqarah. Ya, sifatun li baqaratin. Marfu'atun, dia itu rofa. Yang dirofakan mislaha semisalnya. Misalnya apa? Baqaratun, ya. Bidomati, dengan domah. Fakiun, nah ini fakiun nih Kak. Rada puyeng. Taukidin li sofro, ini taukid dari sofro. Wayajuju bisa juga ayakuna ada slash dia sebagai sifatun saniyatun gitu Kak. Paham ya? Wis paham aja telan. Ini kepalaku sampai miumet. Gitu, nggak apa-apa. Aku cuma nunjukin. Nah kalau kakak pengen kitabnya seperti ini ada di internet. Biar ngejelasin tuh, wih keren banget. Nah karena aku orang konvensional, PDF yang seperti ini terus habis diunduh dicetak. Sekarang harga cetaknya 100. Sudah ada custom namanya gitu. Betul, bisa juga sebagai sifatun saniyatun li baqaratin. Iya, sifat kedua. Nah, Kak. Marfuun yang diropakan bidomati dengan doma. Maksudnya tanda rofaknya adalah doma. Khobar kana. Mana ada kana, Kak? Halo. Khobar kana mana? Ini adanya innaha baqaratun ini sebagai khobar. Gitu, Kak. Karena yakunu mana karena yakunu? Oh, yang di sini ayakuna gitu. Kakak bacanya ini ayakuna gitu. Sebentar, Kak Bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini soalnya orang pinter nih. Ayakuna ini nanti ditakwil sebagai isim yang gitu Kak. Itu masdar muawwal Kak. Jadi kan enggak, kalau kakak nanyain mana khobarnya enggak ketemu. Iya, namanya betulnya ditakwil sebagai isim gitu. Jadi harus kita pakai ini Kak, pakai ini kan fi'il madhi nakis katanya Kak. Tapi fi'il madhi nakis yang nasab ya dia itu betul apa? Ininya udah ditakwil isim Kak. Kalau kakak mau terus ini sifatun. Ya, Kak Fabi, maksudnya gitu kan Kak Fabi. Kalau misalnya saya salah mohon maaf. Sifatun saniyatun ini sebagai khobarnya ini. Karena gitu. Kan itu khobar. Ininya sifatun saniyatunnya kan berarti rofa.
Salah ya, salah saya. Ayakuna. Makanya saya bilang ini bentuk apa? Masdar muawal, Kak. Iya. Jumlah apa, Kak? Jumlah berapa? Ada berapa jumlah? Oh, sifatan. Sebentar. Ayakuna, ayakuna. Sebentar. Oh iya, nasab, betul, nasab, sifatan saniatan. Masdar muawal tuh masdar bentukan, Kak. Betul, makasih, Kak. Ingatnya gitu, ayakuna minal jahilin. Itu meminal kan? Ayah. Itu. Makasih kakak yang sudah ngingetin dia. Sini sifatan saniatan libakorotin dari bakoroh marfuun. Itu maksudnya ya. Baik. Masdar muawal tuh masdar bentukan kak, karena dia masuk dijadikan masdar muawal karena kemasukan huruf an masdariyah. Yakunanya ini jadi fiil mudhari yang nasab karena ada an masdariyah dengan tanda nasabnya fathah karena fiil mudhari sahih akhir. Yakuna sebagai silah masdariyah dari an. Ayakuna ditakwil isim yang apa nih yang butuhnya? Itu, Kak. Iya. Dan kita malah bahas yang ininya. Aku tuh lagi bahas ini, kakakku. Iya. Sopraun pakiun launuha. Oke. Meneh aidnya mana? Yang mana aid yang mana, Kak? Masdar muawal itu. Aisyah ada telepon. Aisyah ada telepon. Digedein suaranya. Miskin Kakak kalau masdar muawal, kalau an masdaria itu nggak butuh aid. Yang aid itu silah mausul itu nanti ada aidnya di situ. Kalau kakak kenanya di an masdariyah maka dia nggak butuh aid. Kalau ada di isi mausul dia butuh aid. Pahami itu? Pahami itu saudara? Siap. Lanjut ya. Udah jam 7.25, sedikit lagi. Belum 1 jam ya. Udah 1 jam 3 menit. Kakak tugasnya cuma satu, tap-tap layar sama tap oren. Enak lagi kalau saya buka ini ya. Aduh, saya kepikiran anak-anak ini madrasah dekat saya itu butuh ceiling fan. Apa namanya itu, kipas angin yang di atas. Kemudian sama Quran sebanyak 20 apa 30 gitu. Buat anak-anak belajar tajwid. Kakak kalau mau masuk ke ya. Sorry. Apa ya Kak ya, gitu. Aku cuman itu dari masyarakat sudah ini Kak, sudah diobrolin. Nanti saya ngobrol sama Masjid juga karena itu anak-anak butuhnya mushaf tajwid. Kalau mushaf tajwid kan harganya mahal. Terus aku bilang sama si kakak itu orang sailing pan tiga kelas kan, 3 buah sama Al-Quran yaitu 20 sampai 30 Quran. Aku bilang ke kakak kalau misalnya itu harus tajwid itu agak mahal, karena saya dapat kemarin uluran tangan dari orang itu baru ada berapa orang, 2 orang, yang satu ngasih ini 2 Quran, yang satunya lagi 2 Quran juga, baru 4, jadi gitu. Masih banyak kesempatan Kak buat kita meraih pahala yang banyak gitu Kak. Aku kasih nomor dana aja nanti ya. Ini nomor dana.
Silakan Kak Albanjari. Aku cerita sedikit ya Kakak. Ini mah cuman ini berbagi pahala aja. Ada madrasah butuh ceiling fan-nya itu tiga buah kipas angin di atas itu loh. Terus sama Al-Qur'annya tuh 20 sampai 30 biji. Nanti kalau ada yang berkenan itu silakan masuk ke nomor dana ini. Nomor dana ini. Oke. Wes kena pelanggaran dia kan. Iya. Makasih ya Kak ya. Silakan ya. Allahumma sholli si Kang Musa matur nuwun sangat. Jazakumullah ahsanal jazaa. Iya, terima kasih kemarin kirimannya itu. Semangat ya Kak ya. Ya, aku juga ini ya. Karena masalah pertama itu ketika kita punya uang itu kadang-kadang saya lihat orang-orang yang tidak tahu cara menggunakan uang, mereka alihkan ke hedonisme sebagainya gitu. Padahal di sekitar kita banyak orang yang masih membutuhkan gitu. Baik dia modal, baik dia juga untuk pendidikan. Makanya saya konsen di edukasi, kemudian saya juga konsen di perdagangan itu pun untuk baik. Sekarang perdagangan kan sedang begini ya. Alhamdulillah. Tapi saya ucapan kita kan sebagai orang Islam itu. Iya, ini nomor dana. Nomor dana. Gitu. Langsung turun. Ya. Ilmu alat apa? Ilmu alat apa? Ilmu alat Kak, ilmu alat untuk memahami Al-Qur'an gitu Kak. Iya, terima kasih. Betul. Betul Kang Musa. Oke. Ini kan sampai di mana tadi? Nah, fakiun. Ini nih Kak nih. Nah, ini baru kita sampai domati. Launuha ini fa'ilun. Fa'ilun lil ismi fa'il fakiun. Jadi dia tuh fa'il dari isim fa'il yang fakiun ini terlalu tinggi ya. Marfuun yang rofa, yang dirofakan bidomati dengan domah. Waha itu domirun mutasil sebagai domir mutasil fi mahali jer bil idofah. Jer idofah. Sebentar. Marfuun bidomati. Launuha. Kok jadi launuha? Oh, karena dia mudhof ilaih. Masya Allah. Wa yazuzu dan bisa juga anturobu. Anturoba di riroban fakiun sebagai khobar dari mubtada. Oh, gitu. Mubtada yang mana? Walau nuha mubtadaun muakhorun. Wal jumlatul ismiyati fakiun launuha fi mahali rafid sebagai sifat dibakar. Oh, siap. Paham ya Kak ya? Ayo kurang amengan di sini. Yang tadi saya pusing, tapi ketika disebutkan dia itu sebagai apa tadi? Fakiun launuhanya yang pertama ya Kak. Yang pertama ini sebagai fa'il. Fa'il dari mana? Dari isim fa'il yang fakiun. Jadi ini tuh isim fa'il bermakna fi'il gitu loh Kak. Paham tuh? Puyeng. Ini fa'il kesini. Terus yang haknya domir mutasi sebagai idofah, mudhof ilaih ya kan? Ya. Haknya ini sebagai mudhof ilaih. Ini yang pertama. Terus yang keduanya, launuha tadi itu sebagai apa? Ini. Launuha yang tadinya itu fa'il. Wa sofraun mutasil fi mahali jar bil idhofah. Wa yajuju bisa juga fakiun khobaru dari khobar mubtada. Fakiunnya fakiunnya ini sebagai khobar. Apa? Khobar dari apa? Mubtada ini. Jadi ini khobar muqaddam. Tadi siapa yang bilang khobar muqaddam? Nah, ininya namanya mubtada muahor. Gitu.
Isim fa'il yang bermakna fi'il. Iya Bu yang Kak. Terus kasih ke Ahmad. Tasurun nadirin apa? Fi'il mudhari. Ya, dengan fa'ilnya apa? Tasuru fi'il mudhari dengan fa'ilnya apa nih, Cek? Masih ayan tuh, Cek ya? Udah masuk sekolah tah. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya apa nih? Tasurun. Fa'ilnya apa nih? Ayo, Kak. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya apa? Iya, betul, Cek. Masya Allah. Iya, iyanya balik kemana? Iyanya balik kemana? Iyanya balik kemana? Maksudnya iyanya. Baqarah, betul. An-nadirina sebagai apa? An-nadirina sebagai apa? An-nadirina sebagai apa? Sedikit lagi soalnya biar cepat selesai. Maf'ul bi, betul. Tandanya apa ya? Maf'ul bi yang dinasabkan dengan apa? Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya apa? Iya, betul. Karena apa? Karena apa? Iya, betul Kak Ahmad. Karena apa? Tanda nasabnya iya. Karena apa dia? Dia lafaz apa? Jamak mudzakkar salim. Mudzakkarin salimun. Iya, jamak mudzakkar salim. Karena ini awalnya dari jam'un mudzakkarin salimun. Ini kenapa bukan salimin? Karena salimun ini adalah naat. Naat dari mana? Dari jam'u gitu loh. Jam'u mudzakkarin salimun gitu kan. Ya, itu banyak salah itu. Baik. Udah selesai semuanya. Mari kita selesaikan. Sini ya. Qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Inna huruf nasab dan taukid. Inna sebagai domir muttasil sebagai isim inna. Yakulu fi'il mudhari yang rofa dengan tanda rofanya dumah karena isim mudhari fi'il mudhari sahih akhir dengan fa'ilnya huwa. Oke, qala ini adalah fi'il madi maklum, maka makulul qolinya yaitu innahu yaqulu, innaha baqaratun dan seterusnya itu adalah sebagai maf'ul bih. Sekarang yang inna huruf nasbin wa taukidin ya kan, taukidin. Kemudian domir mutasi sebagai isim inna. Kemudian baqaratun ini sebagai khobar dari inna. Sofraun ini tadi apa? Naat pertama ya kan? Baik. Fakiun sebagai naat kedua atau dia sebagai apa? Taukid, ya kan? Taukid. Atau dia juga bisa jadi sebagai apa? Sebagai khobar muqaddam. Oke. Jadi banyak nih ininya. Launuha ini yang pertama sebagai fa'il. Idhofah kan? Iya. Idhofah. Launuha ini launu adalah sebagai fa'il. Wa huwa mudhof domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Lanjut. Launuha ini bisa juga laun ini sebagai mubtada muakhor. Mubtada muakhor. Oke, mubtada muakhor nih Kak. Mubtada muakhor ke khobar muqaddam. Khobar muqaddam yang ini. Oke. Nah, sekarang tasurun ini adalah fi'il mudhari dod ya Kak. Fi'lun mudhariun yang apa? Yang rofa. Tanda rofanya apa? Domah gitu. Dengan fa'ilnya apa? Fa'ilnya hiya. Nadhirin sebagai maf'ul bih yang dinasabkan dengan ya karena apa? Jama mudzakkar salim. Baik, udah selesai. Sekarang kita dumah. Ya, sekarang kita terjemahkan. Masya Allah.
Qala innahu yaqulu. Sampai sini dulu. Qala dia siapa dia? Musa telah berkata (2). Ya kan? Innahu sesungguhnya. Nya balik ke mana? Ke Allah. Dia berkata. Ini soalnya fi'il apa? Mudhari, ya kan? Ini soalnya fi'il mudhari. Oh enggak. Dia qala innahu yaqulu, dia Musa telah berkata, sesungguhnya dia berkata. Ini sesungguhnya apa itu? Baik. Tadi. Sesungguhnya dia berkata, kemudian innaha baqaratun sabra'u, di sini aja sekalian. Soalnya susah. Innaha sesungguhnya. Nya ini apa? Sapi, ya kan? Itu kan ini ya adalah, ini kan bentuk apa, mubtada khobar ya awalnya. Baqaratun, sapi yang apa nih Kak? Sapi yang apa? Kuning tua. Warnanya nya baliknya ke sapi. Tasurun, dia sapi itu menyenangkan pada orang-orang yang melihat. Gimana sih? Ayo Kak, tasurun nadirin. Siapa yang bisa kasih ini? Makasih Kak Al, Masya Allah sudah ngasih ini. Warnanya. Sesungguhnya sapi itu adalah sapi yang kuning tua warnanya. Warnanya sapi. Kemudian tasurun, dia sapi, ya kan? Dia sapi menyenangkan. Berarti yang dikorbanin itu sapi yang paling disenengke itu, menyenangkan pada orang-orang yang melihatnya, pada orang-orang yang melihatnya gitu kan. Dah rada bebas sedikit. Sudah selesai. Mohon maaf ya tadi ini apa, kulitnya saya kelihatan, harusnya enggak. Udah selesai. Baik. Kita ulangi. Udah jam 7.41. Qala fi'il madi maklum. Fi'il madi maklum dengan fa'ilnya huwa. Oke. Karena kalau qala fi'il madi maklum maka sesudahnya namanya maqulul qoli gitu Kak. Oke. Namanya maqul qolinya posisinya sebagai maf'ul bih. Karena dia fi'il madi maklum. Oke. Sekarang innahu yaqulu, inna huruf nasab dan taukid. Hu domir mutasi sebagai isimnya inna. Yaqulu fi'il mudhari yang rofa dengan tanda rofanya dhammah karena fi'il mudhari sahih akhir dengan fa'ilnya huwa. Innaha, nah ini innaha maqul qoli lagi dari yaqulu. Maqul qolinya yaqulu ini sebagai maf'ul bih karena dia yaqulu itu sebagai fi'il mudhari yang maklum gitu ya. Ini maklum Kak. Saya tulisin maklum. Nah, coret-coret terus ben. Kalau kalian pusing gak apa-apa. Berarti kalian paham. Inna huruf nasab. Nasab ini sod. Nasab dan taukid. Innaha, haknya itu berarti isim inna ya. Ha domir mutasi sebagai isim inna. Baqaratun sebagai khobar inna yang dirofakkan dengan tanda rofaknya domah yang bertanwin. Sofra'u adalah naat yang pertama.
tanda rofaknya ini domah, kembali ke man'utnya yaitu bakorotun, sama-sama rofa. Fakiun itu naat yang kedua. Ini maaf disimpan aja di sana. Mama masih punya proses banyak. Tadi ada yang telepon siapa? Itu kamu di mana sih? Yang tinggal diantarkan. Namanya kalian kasih harus mengantarkan apa Cirebon? Pagi-pagi kok ngamuk. hayang seri cik enjing ngamuk cik bahasana bapana sok lebay. Innaha bakorotun khobar inna sofraun sebagai naat yang pertama, fakiun sebagai naat kedua, atau dia itu taukid dari sofraun, atau dia itu sebagai khobar mukodam. Dari mana? Dari mubtada muakhor, yaitu launuha. Launuha ini, launu adalah fa'il. Dari mana? Fi'ilnya mana? Fakiun. Fakiun itu apa? Isim fa'il yang bermakna fi'il. Pokoknya kita hari ini banyak banget kosakata baru. Dan kita lihat nih, satu kata ini bisa, satu lafaz ini bisa mempunyai fungsi i'rabnya, mempunyai kedudukan i'rabnya, ada yang sebagai naat, ada juga bisa juga di tauhid, bisa juga dia sebagai khobar muqaddam, asal kita ngerti alasannya apa. Baik. Lanjut. Launuha ini adalah fa'il, ya kan? Dari fi'il yang mana? Dari fi'il faki'u. Dari fi'il mana? Dari isim fa'il faki'un gitu. Kemudian wawad mudhaf, dhamir mutasi sebagai mudhaf ilaih. Bisa juga dia sebagai mubtada muakhar dari khobar muqaddamnya yaitu faki'un. Lanjut, tasuruna itu fi'il mudhari yang rofa dengan tanda rofanya dumah dengan fa'ilnya ya. Nadhirin ini maf'ul bih yang dinasabkan dengan ya karena dia jama' mudzakkar salim. Qala innahu yaqulu, dia siapa Musa telah berkata, innahu yaqulu sesungguhnya dia siapa Allah berkata, innaha ini Allah yang berkata, dianya itu adalah Allah. Dia Musa telah berkata, sesungguhnya dia Allah berkata, innaha baqaratun safra'u fakihun launuha tasurun nadirin. Sesungguhnya baqaratun sapi itu adalah sesungguhnya apa sapi itu adalah baqaratun sapi safra'un fakihun launuha tasurun nadirin. Safra'u fakihun yang kuning tua, warna launuhat warnanya, tasurun nadirin dia itu sapi menyenangkan, nadirina bagi orang-orang yang melihatnya. Sudah ya Kak ya? Alhamdulillah, turnuhun jazakumullah asana jaja. Saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, insyaallah Ibu ini sampai selesai. Makasih Bu Yuli yang sudah sampai selesai. Alhamdulillah, syukran. Makasih Kak Nur. Hatur nuhun Caci, barakallahu fikum. Makasih Kak Nur. Donatnya. Jazakumullah hasanah. Waalaikumsalam. Iya, makasih Kang Musa. Makasih sudah menemani semuanya. Undur diri ya. Saya tutup ya. Makasih tetap pelayannya. Alhamdulillah, makasih Pak Haji sudah ini. Nanti tunggu coretannya. Jazakumullah hasanah.